وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. الله أكبر 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 الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya. Alhamdulillah, pagi hari ini kita telah dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan penutupan dari seluruh rangkaian ibadah yang telah kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang telah kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai sebuah amal kebaikan. Salawat dan salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada seluruh keluarga beliau, seluruh istri-istri beliau, seluruh sahabat tak terkecuali, tabi'in, itba'it tabi'in, dan insyaallah kepada siapa saja dari umatnya yang senantiasa setia mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
karena dengan pertolongannya alhamdulillah kita semua telah selesai melaksanakan ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadah Ramadan dan seluruh ibadah-ibadah yang disyariatkan pada bulan tersebut. Dan alhamdulillah dengan riang gembira hari ini kita telah menutup seluruh rangkaian ibadah itu dengan melakukan ibadah salat Idul Fitri. Dan kegembiraan itu ditandai dengan ungkapan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ungkapan takbir ini adalah sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, walitukhmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian semua menyempurnakan ibadah bulan suci Ramadan, kemudian setelah itu bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian termasuk orang-orang yang bersyukur. Kaum muslimin, di dalam syariat kita ada aturan-aturan tertentu ketika seorang melakukan takbir atau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya, takbir adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan bentuk kegembiraan seorang hamba. Kalau hari ini kita mendengar di mana-mana ungkapan takbir, di musola-musola, di jalan-jalan, kemudian di masjid-masjid, takbir menggema ke angkasa. Ini menunjukkan bentuk kegembiraan dan itulah yang disyariatkan. Jadi di dalam syariat kita kegembiraan itu hendaknya diluapkan, bukan dengan cara-cara euforia yang berlebihan, sehingga tidak sedikit kegembiraan itu terkadang mengganggu orang lain. Kegembiraan itu terkadang sampai jatuh kepada kemaksiatan, dan ini sungguh tidak disyariatkan. Akan tetapi ketika kita punya kegembiraan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk kenikmatan apapun, maka hendaklah kita memuji Allah. Di antara cara memujinya adalah dengan bertakbir, seperti yang Allah syariatkan pada hari ini, yaitu ibadah Idul Fitri. Dan begitulah kalau kita melihat dalam banyak ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'uda. Dan ketika engkau selesai melakukan salat, maka hendaklah engkau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan cara duduk ataupun berdiri. Di dalam syariat haji kita pun demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Ketika engkau selesai melaksanakan wukuf di Arafah, maka berzikirlah engkau di Masy'aril Haram. Di dalam ayat lain Allah menyebutkan, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Ketika engkau selesai melaksanakan manasik haji, maka hendaklah engkau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya itu. Kalau kita perhatikan, ketika kita selesai melaksanakan ta'lim, maka kita pun disunnahkan untuk melakukan istighfar. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan hampir semua ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di ujungnya hendaklah memuji Allah, hendaklah beristighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu saja memberikan sebuah
makna yang sangat dalam, kaum muslimin. Artinya apa? Bahwa takbir, zikir atau istighfar itu adalah salah satu cara agar kita tidak tumbuh rasa ujub, tidak tumbuh ria, tidak tumbuh takabur setelah kita melaksanakan sebuah ibadah. Kita yakin, kaum muslimin, ma'asyiral ikhwah, tidak ada seorang pun yang menjamin bahwa ibadah kita semua ini sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Makanya seorang sahabat yang mulia, Abu Darda, beliau menyatakan, kata beliau, kalaulah ada satu solat saya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh itu akan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini menunjukkan bagaimana seseorang hendaklah merendahkan diri setelah melakukan ibadah, bukan malah menyombongkan diri, ria, ujub atau takabur. Tidak, naudzubillah. Para sahabat dulu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana mereka bersikap. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim yurja'un. Mereka para sahabat itu luar biasa, orang-orang yang baik, imannya kokoh, banyak berderma, berjuang bersama Nabi di medan perang. Tapi lihat, ketika mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, hati mereka galau kalau bahasa kita. Apakah infaknya ini, dermanya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Wa qulubuhum wajilah, hatinya bergoyang, hatinya galau, tidak yakin kalau ibadah atau dermanya itu, infaknya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah para sahabat. Berbeda dengan sebahagian kita hari ini, masya Allah. Kita beramal tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya dibanding para sahabat. Tapi masya Allah, sebahagian kita begitu yakin bahwa ibadahnya itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, ini tentu memberikan pelajaran kepada kita agar senantiasa kita terus memperbaiki ibadah-ibadah kita dan terus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para salafus saleh mengatakan, hendaklah engkau lebih berkonsentrasi untuk berdoa agar ibadah itu diterima ketimbang ketika melaksanakan ibadahnya. Sekali lagi, hendaklah engkau berkonsentrasi berdoa terus untuk ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ibadahnya itu sendiri. Itulah yang dilakukan oleh para salaf. Oleh sebab itu, kalau kita lihat para salafus saleh, kaum muslimin, mereka berdoa selama 6 bulan terus menerus setelah puasa Ramadan. Agar apa? Agar ibadah beliau di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan terus menerus. Berbeda dengan kita hari ini. Kita melaksanakan ibadah saum dan dengan bangganya kita bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Boro-boro sampai 6 bulan, mungkin seminggu saja sudah lupa dengan ibadah itu. Tentu ini mesti menjadikan pelajaran bagi kita semua agar berhati-hatilah ketika beramal, karena kita belum tentu amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sikap optimis terus kita tumbuhkan. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ibadah saum Ramadan, ini adalah sebuah pendidikan ruhaniyah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar hambanya terus meningkatkan keimanan dan ketakwaannya pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman,
diwajibkan kepada kalian puasa Ramadan sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menginginkan dengan puasa Ramadan itu kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada bekal yang paling abadi untuk menyertai perjalanan panjang kita di akhirat kecuali adalah amal soleh, kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, tentu saja kita faham semua bahwa perjalanan kita sangat panjang. Kita baru melalui satu fase, dua fase, fase rahim, kemudian fase sekarang di dunia, dan itu tidak ada apa-apanya dibanding fase terakhir nanti kita di akhirat. Bahkan Allah menyebutkan fase kubur saja, Allah menyebut itu ziarah. Padahal kubur itu kalau perhatikan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, orang yang meninggal di dalam kubur, di dalam barzah sampai sekarang mungkin berjuta-juta tahun. Tapi Allah menyebutkan hatta zurtumul maqabir, sampai mereka berziarah. Artinya itu sangat singkat saja perjalanan alam kubur itu. Ini menunjukkan bahwa alam akhirat jauh lebih panjang dan semua kita akan menjalaninya. Dan ketika itu kita butuh bekal yang banyak kaum muslimin. Makanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan dengan Ramadan itu kita terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya meningkatkan ketakwaan secara vertikal kepada Allah, secara individu kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga dengan ibadah saum ini dibangun juga bagaimana korelasi seorang hamba dengan sesamanya, bagaimana dia menjalin hubungan dengan sesama muslim. Kalau kita lihat beberapa di dalam syariat berpuasa ya, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa orang yang berpuasa kemudian dia tidak bisa meninggalkan az-zur, perkataan yang jelek, perkataan yang kotor, berbohong, berdusta, bersumpah, sumpah yang palsu, maka kata Allah, falaisa lillahi hajah, Allah sama sekali tidak butuh dengan puasa tersebut. Dari hadis ini kita faham bahwa dengan puasa ini Allah ingin menciptakan seorang hamba yang hamba itu tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah membinasakan orang lain, menghina orang lain, tetapi ingin hambanya itu betul-betul menjadi hamba yang berakhlak mulia. Sehingga wajar kalau ada seorang ulama yang mengarang Fiqhul Islam fi Dhawil Kitab was Sunnah, At-Tuwaijiri, dia membagi puasa itu menjadi dua bagian. Kata beliau, ada yang disebut puasa asghar, puasa yang kecil. Apa puasa kecil itu? Yaitu kita menahan diri dari makan, minum, dan sesuatu yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kata beliau, kategori ini adalah saum al-asghar, saum yang sangat kecil. Jadi sungguh kaum muslimin, kita melaksanakan ibadah saum sebulan penuh itu hanya dikategorikan puasa yang kecil. Adapun puasa yang besar, kata dia, yaitu saumul qalbi, saumnya hati seseorang, wa saumul jawarih, kemudian saum anggota badan dia, min kulli ma haramallah, dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa lisan ataupun perbuatan ataupun keyakinan hati. Sejak kapan itu? Dari sejak manusia baligh sampai dia mati, sampai dia meninggal dunia. Itulah puasa yang besar.
Kemudian kata beliau, nanti dia akan berbuka di yaumil akhir dengan apa? Dengan ma'ul kautsar, yaitu telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kibdil hut, dan hati ikan. Jadi sesungguhnya puasa yang kecil ini, puasa Ramadan, hanya akan mengantarkan kepada puasa yang besar, yaitu di mana kita menahan diri kita, menahan hawa nafsu kita sejak kita balik sampai meninggal dunia. Dan hendaklah itu yang dilakukan oleh kita semua. Sehingga dengan demikian, melalui saum ini insya Allah kita semua akan menjadi orang-orang yang humble, orang-orang yang berakhlak mulia. Ya. Imam An-Nawawi mengungkapkan satu rumus akhlak yang mulia, atau para ulama yang lain. Apa kata beliau? Yang pertama, kaful adha, yaitu menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain, baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan anggota badan. Dan hari ini luar biasa kaum muslimin, Allah bukakan dia bisa menjaga, tapi dengan tangannya di medsos dia luar biasa kasarnya dan menyakiti orang lain. Masya Allah. Itulah kaful adab. Dan dengan saum ini kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga diri, ya, menahan nafsu kita untuk tidak melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, badlun nada, menyerahkan apa yang kita miliki, artinya berbagi dengan sesama. Dan di dalam bulan suci Ramadan itu semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika saum Ramadan kita diperintahkan untuk memberi takjil, bahasa kita, memberikan makanan buat orang yang berbuka, berbagi kepada fakir miskin, bahkan di akhir kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Itu bagian dari badlun nada, menyerahkan apa yang kita miliki kepada sesama muslim. Kemudian yang ketiga kaum muslimin, yang disebut as-sabru 'alal adha, hendaklah kita bersabar terhadap seluruh penderitaan. Dan di dalam saum Ramadan luar biasa perintah itu, sehingga kalau ada seorang yang mengajakmu, mengejekmu, menghina, sampai memarahi kalian, sampai mengajak berantem kita, maka apa yang kita lakukan? Maka hendaklah kita katakan, inni shaim, inni shaim. Maaf, saya lagi berpuasa, saya lagi berpuasa. Kaum muslimin sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pendidikan Ramadan itu tidak hanya meningkatkan ketakwaan secara personal dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi bagaimana dia dibangun agar bisa menjalani hubungan sesama manusia dengan penuh akhlak, ya. Dia tidak menyakiti, kalau dia diberikan rezeki dia berbagi, kemudian dia bersabar terhadap penderitaan. Dan ini sekali lagi hendaklah dilakukan sampai dengan kita akhir hayat kita. Tentu kaum muslimin ini semua tidak mungkin dengan 100% kita lakukan terus, tidak mungkin. Tidak ada orangnya yang tidak pernah terjatuh kepada kesalahan atau kemaksiatan. Tetapi ketika kita mengingat terus, maka insya Allah kesalahan dan kemaksiatan itu bisa kita minimalisir, sehingga insya Allah kita senantiasa terus berdoa kepada Allah, beristighfar agar semua kesalahan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian tentu saja keberhasilan kita melaksanakan ibadah saum ini tidak terlepas dari orang-orang yang sangat berjasa kepada kita. Siapakah mereka? Itu adalah istri-istri kita, ibu-ibu kita
yang telah berusaha, dia bangun tengah malam lebih awal dari kita. Bahkan sebagian akhwat dia menggendong anaknya, kemudian sebagian menangis, dia bawa juga anaknya, dia masak di malam hari ketika kita sahur. Dan sebahagian dari kita terkadang ada yang hanya bisa ngomel saja. Ini sebahagian kita, sekali lagi tidak saya katakan semua, ada ikhwan yang hanya bisanya ya ngomel kalau ada kekurangan. Jadi sekali lagi, kesuksesan kita melaksanakan ibadah saum ini adalah peran dari istri-istri kita, dari ibu-ibu kita yang telah berusaha bersinergi dengan kita agar ibadah kita semua sukses. Dan saya pesankan kepada akhwat sekalian, hendaklah sinergitas itu terus ditumbuhkan, karena sesungguhnya keberhasilan sebuah atau seseorang, keberhasilan sebuah komunitas itu pertama kali dibangun di dalam sebuah keluarga yang kecil. Betapa kita melihat orang-orang besar itu di belakangnya adalah seorang istri, seorang akhwat yang mensupport luar biasa. Dan kita melihat juga banyak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang karena di belakang mereka adalah istri-istri yang tidak baik. Maka saya berpesan kepada akhwat sekalian, ingatlah akan sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha." Apa kata Nabi? "Udkhuli bin ayyi babin syi'ti." Ketika seorang perempuan, seorang akhwat, dia hanya berpuasa, hanya salat 5 waktu, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, dia menjaga kemaluannya, kemudian dia taat kepada suaminya, apa yang Allah berikan. Kata Allah, silahkan kalian masuk dari pintu mana saja yang kalian mau. Untuk itu, kaum muslimin ma'asyiral ikhwah, hendaklah kita membangun sebuah keluarga yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan itu tentu saja keluarga yang dibangun di atas ilmu. Kita para bapak, para ikhwan, tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apakah istri kita tidur di sofa atau istri kita tidur di tikar. Kita tidak akan ditanya oleh Allah apakah dia makan daging atau makan ikan asin atau makan sayur. Tapi justru yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah istri-istri kita diajarkan agama, diajarkan bagaimana cara dia berwudu, bagaimana dia salat. Kalau dia tidak bisa baca Quran, apakah kita sudah pernah mengajarkannya? Dan itu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sebagai khatib saya mengingatkan agar kerjasama di dalam keluarga ini kita bangun terus, sehingga kebahagiaan yang kita alami di dunia ini, kita insya Allah akan dapatkan kebahagiaan nanti di yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin." Orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh keluarganya, dzurriyyahnya, istri dan anak-anaknya dalam keimanan, maka insya Allah di surga nanti Allah kumpulkan mereka semua. Masya Allah kaum muslimin. Makanya hendaklah kita semua betul-betul keluarkan seluruh kemampuan kita untuk mendidik istri dan anak kita agar semuanya menjadi keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ta'ziman li sya'ni. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selepas Ramadan ini alhamdulillah saum sudah selesai kita lakukan, tarawih sudah lakukan, berderma, bacaan Al-Quran alhamdulillah kita sudah selesai semua. Bahkan di antara kita mungkin ada yang hatam sekali, ada yang 2 kali, 3 kali. Ada juga di antara para ikhwan yang melakukan ibadah yang disebut dengan i'tikaf untuk menyambut ibadah bulan suci Ramadan, untuk menyambut Lailatul Qadar. Maka semua ibadah-ibadah itu hendaklah kita doakan kepada Allah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita berdoa. Yang pertama, seluruh ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita pun berdoa. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa." Ketika orang beristiqomah, maka Allah akan berikan air, maksudnya rezeki yang banyak berkesinambungan. Maka hendaklah terus berdoa agar kita diistiqomahkan dalam kebaikan. Kenapa? Kita semua tidak hanya berada di bulan Ramadan. Allah yang kita ibadahi di bulan Ramadan, Allah itu pula yang akan kita ibadahi di bulan-bulan yang lain. Maka kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemputmu, sampai meninggal. Dan para ulama telah menyindir, sungguh sangat jelek orang yang hanya beribadah, hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja, sedangkan di bulan-bulan yang lain dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan kita di dalam kebaikan sampai ajal menjemput kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Amantu billah warzuqnal istiqamah. Amanna billah warzuqnal istiqamah. Amanna billah warzuqnal istiqamah. Ya Allah, kami hari ini berkumpul di hadapan-Mu ya Allah. Yang pertama, mudah-mudahan seluruh ibadah kami diterima ya Allah. Kemudian berikanlah istiqamah kepada kami. Berikanlah taufik kepada pemimpin-pemimpin kami agar mereka dapat melaksanakan seluruh kewajiban yang telah dibebankan kepada mereka. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah bapak-bapak kami ya Allah. Ampunilah ibu-ibu kami ya Allah. Dan kumpulkanlah kami di surga-Mu kelak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladhikrullahi akbar. Terakhir dari khatib mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamakum taqabbal ya karim.